mempraktekkan tentang apa itu counseling. Permisi, Bu. Silakan, Mbak. Baik, selamat pagi ya Mbak Ber. Mbak Berlian kan? Sebelumnya perkenalkan, saya Nila Hasanah di sini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Hari ini saya memanggil Mbak Berlian di sini dengan tujuan untuk membahas sedikit tentang progres kerja. Karena Mbak Berlian baru 2 bulan ya, 2 bulan. Baik, kalau saya lihat secara umum, pekerjaan yang sudah dilakukan oleh Mbak itu sebenarnya sudah baik ya. Saya melihat Mbak datangnya juga rajin, tepat waktu, disiplin juga dalam mengerjakan pekerjaan. Saya sangat mengapresiasi ini, Mbak. Tapi ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan mengenai kinerja. Kalau saya dengar dari teman-teman di kantor ataupun saya melihat secara langsung ya, yang saya amati dari teman-teman tempat kerja dan juga pengamatan saya sendiri ya Mbak. Selama 2 bulan bekerja, sepertinya saya melihat ada sedikit kesulitan. Mungkin itu juga mempengaruhi kinerja dari tempat kerja sendiri. Mungkin bisa dijelasin Mbak, kesulitan apa sih yang Anda alami? Ya, Ibu, saya mengalami kesulitan beradaptasi. Beradaptasi di lingkungan kerja juga merasa sulit. Mungkin karena karyawan baru juga ya, jadi masih sulit. Tapi kesulitan beradaptasi apa sih Mbak? Mungkin bisa dijelaskan detail. Mungkin contohnya ya Ibu, di daerah sini tuh lebih bahasanya tuh keras, terus bahasa pakai gue, sedangkan di daerah saya dulu kan lebih halus, lebih kalem. Jadi ada Saya juga ngerti sih Mbak, kalau karyawan baru kesulitannya pasti beradaptasi ya. Terima kasih atas penjelasannya. Mungkin Mbak Berli ada solusi untuk mengatasi ini. Mungkin dari diri Mbak Berli sendiri. mungkin kedepannya saya lebih mendekatkan diri pada karyawan lain, terus juga bisa mengikuti cara berbicara mereka juga, lebih dari diri sendiri untuk mendekatkan ke mereka juga. Nah ya, saya juga setuju, itu ide yang bagus. Selain itu mungkin nanti ya Mbak, semisal kita nanti karyawan pada nongkrong di mana gitu, bisa ikut ya. Ya kan, kalau kayak gitu nanti kan biar terbiasa ke depannya, juga biar lebih dekat sama karyawan yang lain, jadi tidak mengganggu kinerja kita. Terima kasih Ibu sarannya. Baik, saya juga akan selalu mendukung Mbak Berli selama bekerja di sini. Jadi kalau ada masalah apa nanti bisa diceritakan ke saya ya Mbak ya. Semoga kita nanti bisa memberikan yang terbaik dalam pekerjaan dan juga kita bisa bertemu lagi minggu depan untuk membahas ini. Terima kasih. Terima kasih Ibu atas kunjungannya. Halo, perkenalkan saya Andri Rahmawan dan rekan saya Ilman Wargono kami berdua akan menjelaskan dan mempraktikkan terkait coaching. Selamat pagi Mas Ilman. Bagaimana kabarnya hari ini Mas Ilman? Selamat pagi juga Pak. Untuk saya alhamdulillah baik. Bagaimana dengan kabar Bapak sendiri? Alhamdulillah saya baik juga Mas Ilman. Sebelumnya ini Mas Ilman, saya ingin membicarakan terkait pekerjaan Mas Ilman. Nah, menurut saya sudah melihat Mas Ilman sudah mulai beradaptasi dengan di apakah ada yang ingin Mas Ilman sampaikan terkait hal ini? Terima kasih Pak. Jadi saya ingin membicarakan tentang masalah saya dengan Mas Budi. Jadi
Jadi menurut saya Mas Budi itu kalau memberikan tugas terlalu banyak dan tidak memberikan arahan untuk bagaimana saya menyelesaikan tugas-tugas yang sudah diberikan. Oke, baik Mas Firman, saya paham dengan permasalahan Mas Firman. Apakah sebelumnya Mas Firman sudah pernah mengkomunikasikan hal tersebut kepada Mas Budi? Untuk komunikasi saya sudah mencoba berkomunikasi dengan Mas Budi, namun Mas Budinya susah dihubungi. Oke, Mas Firman. Apakah Mas Firman berkenan buat saya pertemukan dengan Mas Budi? Kalau dipertemukan sama Mas Budi, saya berkenan sih Pak, asal masalah saya dengan Mas Budi sudah selesai. Oke Mas Firman, mungkin di pertemuan berikutnya atau di rapat evaluasi depan, saya akan memanggil Mas Firman dan Mas Budi untuk kami pertemukan membahas terkait permasalahan Mas Firman dan Mas Budi, agar permasalahan Mas Firman dan Mas Budi bisa selesai dan dalam tim tersebut Firman bisa bekerja sama lagi dengan tim Firman. Iya, terima kasih bantuannya. Ya, terima kasih juga Mas Firman. Semoga dengan ini Mas Firman bisa segera membaik. Mungkin itu saja Mas Firman. Terima kasih juga hadir Firman. Terima kasih juga telah meluangkan waktunya. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak. Mari. Halo semuanya, saya Eni. Saya Melisa. Kami akan menjelaskan dan mempraktekkan tentang Mentoring. Mbak Melisa. Selamat pagi juga Ibu Eni. Baik, sebelum Mbak Melisa resmi menjadi sekretaris dari Bapak Andre, kita akan melakukan mentoring terlebih dahulu ya. Iya Ibu. Baik, saya baca di resume dan CV-nya Mbak Melisa. Mbak Melisa ini termasuk dari fresh graduate ya. Iya Ibu, kebetulan saya dari lulus. Baik, apa mungkin sebelumnya semasa kuliah memiliki pengalaman magang atau bekerja part-time di instansi atau perusahaan? Kebetulan saya pernah magang di perpustakaan dulu. Itu satu pengalaman dalam mengelola arsip dan mengkatalog koleksi buku yang ada di perpustakaan. Baik, berarti udah pernah ya mengelola dokumen-dokumen. Oke, untuk sebelumnya apa sudah Mbak Melisa ini kan dari D3 kesekretariatan ya? Apa mungkin sebelumnya udah tahu tugas-tugas dari sekretaris? Mungkin itu ya Ibu, salah satunya membuat agenda rapat pimpinan. Oke, baik. Ya benar, salah satu tugasnya itu. Kemudian ada beberapa tugas lain yang harus Mbak Melisa lakukan, seperti memfilter informasi dan menjadi sumber informasi bagi pimpinan. Kemudian yaitu tadi mengatur aktivitas perusahaan mulai dari administrasi dan mengadministrasikan dokumen perusahaan, kemudian menjadi perantara pihak-pihak yang ingin berhubungan sama pimpinan, kemudian memastikan rapat direksi berjalan dengan baik dan sesuai jadwal. Oke, dari yang sudah saya sebutkan tadi, apakah ada yang perlu Mbak Melisa pertanyakan lagi, mungkin bingung terkait dengan tugasnya? Mungkin itu ya Ibu, terkait mengadministrasikan dokumen perusahaan itu bagaimana ya Ibu? Oke, untuk mengadministrasikan dokumen perusahaan itu di sini Mbak Melisa seperti membuat dari surat perjanjian ya, kontrak kerja, kemudian surat pemberitahuan juga kepada klien, terus laporan keuangan Mbak Melisa juga harus tahu ya, karena pimpinan kita juga tahu laporan keuangan biasanya dari kita ya, jadi harus berhubungan juga sama administrasi keuangan di kantor kita. Kemudian pengelolaan dokumen perusahaan itu meliputi proses penerimaan, penyusunan, penyimpanan, dan pemeliharaan, penggunaan, dan penyajian dokumen secara sistematis. Oke, kalau gitu saya mau lihat Mbak Melisa melakukan administrasi dokumen perusahaan. Iya Ibu, baik. Boleh dicontohkan biar saya bisa memperlihatkan bagaimana dan mengevaluasi kira-kira kesalahannya di mana saja.
Mungkin seperti ini ya Ibu. Oke, baik, saya lihat dulu ya. Oke, ini sudah benar ya Mbak ya untuk membuat agenda dan mengadministrasikan dokumen perusahaannya. Tapi untuk agenda sepertinya Mbak Melisa harus bisa memilih fontnya ya, fontnya dan penataannya, karena kan pimpinan kita ini biasanya harus membacanya mungkin secara cepat ya. Jadi untuk penataan fontnya dan penataan dari jadwal-jadwalnya mungkin harus lebih rinci lagi ya. Baik, itu saja. Iya Bu, terima kasih atas bantuannya.